Shalom, selamat pagi saudaraku. Hari ini tanggal 6 bulan Juli tahun 2022. Saya menjumpai melalui udara, melalui siaran Zoom ini. Kiranya Tuhan memberkati Anda. Siaran saya biasa. Saya kenalkan nama dulu, nama Lukas Tamono, yang berasal dari Pulau Timor bagian barat, tepatnya di Kabupaten Timor Tengah Selatan Soe. Kabupaten kelahiran saya, Pulau Timor adalah tanah yang saya tempat dilahirkan. Sekarang saya berdomisili di kota Jakarta Utara, ibu kota negara Republik Indonesia. Dan pulau saya, sisa dari Republik Indonesia adalah 5 kabupaten dan 1 kota media, yaitu Kabupaten Belu, Kabupaten Roa Malaka, Kabupaten Timor Tengah Utara, juga Kabupaten Timor Tengah Selatan, Kabupaten Kupang, dan Wali Kota Kupang. Selamat pagi Anda. Saya menjumpai Anda khusus orang yang berasal dari Pulau Timor bagian barat. Ini khusus saudaraku, karena banyak perkara yang ditanggung oleh orang-orang yang melakukan siaran-siaran. Karena itu saya menjumpai saudaraku, saya mengajak Anda yang sebagai orang percaya kepada Tuhan pencipta langit, bumi, laut, dan segala isinya, namanya Yesus Kristus. Anda dengan saya akan menjadi ahli waris apabila Anda melakukan perjanjian antara pemilik waris dan Anda dengan saya sebagai pewaris atau yang menjadi harapan warisnya. Saudaraku, sebelum kita masuk ke inti pembicaraan kita, biasa setiap kali Sumpah Pemuda saya bacakan buat Anda, yaitu kami satu bangsa, bangsa Indonesia, kami satu bahasa, bahasa Indonesia, dan kami satu tanah air, yaitu tanah air Indonesia. Itu yang pertama, bagian bahasan kita, karena satu bangsa, bangsa Indonesia, satu tanah air, tanah Indonesia, dan satu bahasa, yaitu bahasa Indonesia. Yang berikut, saudaraku, Pancasila. Pancasila yaitu sila yang pertama ketuhanan yang Maha Esa, yang kedua kemanusiaan adil dan beradab, 3 persatuan Indonesia, yang keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan atau perwakilan, 5 keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila pertama yang selalu dipersoalkan bangsa Indonesia. Sila yang pertama, saudaraku yang saya sayang. Sila pertama yang dipersoalkan bangsa Indonesia karena sila pertama ketuhanan yang Maha Esa itu yakin 100% adalah milik orang Kristen. Pancasila, sila yang pertama milik orang Kristen. Dasar hukumnya ialah 7, 8, sampai 9 ayat Alkitab mengatakan bahwa Tuhan pencipta langit, bumi, laut, dan segala isinya. Tuhan itu Esa. Tuhan tidak ada banyak. Tuhan hanya satu, yaitu Tuhan yang Esa. Saudaraku, saya bacakan buat Anda. Dasar hukum orang Kristen memiliki negara ini, negara Republik Indonesia. Negara Kesatuan Republik Indonesia milik orang Kristen karena dasar hukumnya ada 7, 8 ayat Alkitab orang Kristen mengatakan bahwa Tuhan pencipta langit, bumi, laut, dan segala isinya, Tuhan kita Esa. 1. Ulangan pasal yang ke-6 ayat yang ke-4. Bunyinya, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Yang kedua, Yohanes pasal 5 ayat yang ke-44.
Bagaimana kamu mencari hormat seorang dari yang lain, dan kamu tak mencari hormat yang datang dari Allah yang Esa. Yang ketiga, Yohanes pasal 17 ayat yang ketiga. Inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal Engkau, Allah yang benar, dan Yesus Kristus anaknya yang telah Engkau utus. Yang keempat, Yohanes Markus 12 ayat 32. Markus 12 ayat 32. Lalu kata ahli Taurat itu padanya, pada Yesus saudaraku, padanya N besar yaitu Yesus, padanya, benar sekali guru. Lalu kata ahli Taurat itu pada Yesus, tepat sekali guru katamu, benar bahwa Dia itu Esa dan tidak ada yang lain kecuali Dia. Itu yang keempat. Yang kelima, Galatia pasal yang ketiga ayat yang ke-20. Seorang pengantara tidak mungkin mewakili satu orang saja, sedangkan Allah pencipta langit, bumi, laut, dan segala isinya, Allah kita satu, Allah kita tunggal, Allah kita Esa. Dari kutub utara sampai kutub selatan, dari bujur timur 49 derajat, bujur timur sampai 95 derajat, bujur barat. Bumi, bola bumi kita ini menampung 7 miliar orang lebih. Sedangkan Tuhan Allah pencipta langit, bumi, laut, dan segala isinya, Tuhan Allah kita Esa. Yang keenam, Yakobus pasal 2 ayat yang ke-19. Yakobus pasal 2 ayat yang ke-19. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi setan-setan juga percaya dan mereka gemetar. Yakobus pasal 2 ayat yang ke-19 bunyinya, engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja, itu baik. Tetapi setan-setan juga percaya dan mereka gemetar. Yang berikutnya, yang ketujuh, Pertama Korintus pasal 8 ayat yang keempat, tentang makan daging persembahan berhala. Tidak ada berhala, juga tidak ada Allah lain kecuali Allah yang Esa. Yang ke-8, Pertama Korintus pasal 8 ayat yang ke-6. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu, dan untuk Dia kita hidup, dan satu-satunya Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu dijadikan, dan untuk Dia kita hidup. Saudaraku, kalau 8 ayat Alkitab orang Kristen yang saya bacakan ini menjadi dasar hukum orang Kristen memiliki negara kesatuan Republik Indonesia. Tuhan pencipta langit, bumi, laut, dan segala isinya, Tuhan itu Esa. Dan Tuhan itu ada namanya, yaitu Yesus Kristus. Saudaraku, itulah sebabnya seringkali saya bacakan Pancasila, saya selalu sampaikan dengan dasar hukumnya, yaitu 8 ayat Alkitab orang Kristen mengatakan bahwa Tuhan pencipta langit, bumi, laut, dan segala isinya, Tuhan itu Esa, yaitu Yesus Kristus namanya. Saudaraku, sebagai iring atau sebagai pelunak daripada yang menurut saya ini hati Anda akan merasa getar apabila Anda mendengarkan 7-8 ayat Alkitab orang Kristen mengatakan bahwa Tuhan pencipta langit, bumi, laut, dan segala isinya, Tuhan itu Esa, dan Indonesia adalah milik orang Kristen.
Itu saya tidak menakut-nakutin saudara, saya nyanyikan satu lagu hanya refnya saja, jadi biar ada refleksinya. Kali ini Tuhan, ku mau ikut Tuhan, memikul salibmu dengan berjuta harapan. Dunia ku tinggalkan, dunia ku lupakan, ku mau ikut bersamamu Tuhan. Kali ini Tuhan, ku mau ikut Tuhan, memikul salibmu dengan berjuta harapan. Kali ini Tuhan, ku mau ikut Tuhan, dunia ku tinggalkan, dunia ku lupakan, ku mau ikut bersamamu Tuhan. Dunia ku tinggalkan, dunia ku lupakan, ku mau ikut bersamamu Tuhan. Itu merupakan refleks saudaraku. Itu pujian yang saya sampaikan kepada Anda. Kita lanjutkan dengan sambungan daripada itu, yaitu tema seperti kemarin saya siarkan itu belum berubah, yaitu benih dan tanah. Benih dan tanah ini saya juga berulang kali menyampaikan kepada Anda. Sebelum Adam diciptakan, saudaraku, Tuhan Allah kita menciptakan langit bumi, laut dan segala isinya selama 5 hari. Hari yang ke-6 dia menciptakan manusia, dan hari yang ke-7 ia berhenti dan menguruskan semua hari dari hari pertama sampai hari ke-6. Saudaraku, sebelum manusia itu diciptakan, mulai dari Kejadian pasal 3 ayat 26 sampai ayat-ayat berikutnya, Tuhan menciptakan Adam dari debu tanah sesuai dengan gambarnya Tuhan. Saudaraku, nanti Anda bisa baca, yang kurang Anda sempurnakan, karena udah sempurna. Sudah sempurna ayat Alkitab itu firman yang berasal dari Tuhan. Yaitu Kejadian pasal 1 ayat 1 sampai 3, Tuhan menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong, roh Allah melayang-layang di atas air. Jadi roh sudah melayang di atas permukaan air ya saudaraku. Permukaan air itu belum terpisah dari darat dengan lautan. Jadi ada di atas permukaan air. Saudaraku, di Kejadian pasal yang ketiga ayat 26, Tuhan Allah menciptakan manusia dari debu tanah, menghembuskan napasnya ke dalam hidupnya dan menjadi manusia seperti saya hari ini. Nah, saudaraku, firman Tuhan tidak membiarkan manusia itu hidup seorang diri, yaitu Adam. Ia mengambil tulang rusuk dari Adam pada waktu Adam tidur dan jadikanlah Hawa. Jadi Anda pada waktu tidur diambilnya. Dua manusia ini sudah ada. Tidak baik kalau manusia itu tidak berkembang. Maka supaya ada anak Adam, Adam bersetubuh dengan Hawa, lahirlah anak-anak Adam. Saudaraku, itu ditanam. Sebelum manusia memperoleh keturunan, mendapatkan anak, yaitu Adam belum punya anak, Tuhan sudah sediakan makanan yang berbiji, pohon-pohon yang ada buahnya, yang untuk dimakan dan yang dilarang. Dan makanan-makanan yang berbiji seperti jagung, padi, gandum, dan lain-lain Tuhan sudah ciptakan semuanya. Saudaraku,
saudaraku, benih itu perlu ditanam. Pertama kali benih itu tumbuh. Janji Tuhan kepada Adam, engkau harus berpeluh, harus bekerja, mengolah tanah, menanam baru bisa mendapatkan makanan, mendapatkan rezeki. Saudaraku, benih itu harus ditanam di tanah, baru Adam bisa memperoleh makanan supaya anak-anak Adam itu bisa makan. Sampai hari ini benih itu jagung, padi, singkong, dan kacang-kacangan kalau tidak pernah ditanam maka tidak akan bertumbuh. Ya saudaraku, kalau tidak ditanam maka tidak akan bertumbuh. Benih manusia itu Adam menanam benih di dalam rahim Hawa, yaitu air sperma yang dari Adam ditanam di rahim Hawa, maka lahirlah anak-anak Adam. Saudaraku, itulah sebabnya benih itu harus ditanam. Saya berkisar antara benih itu ditanam. Yang ditanam yang ketiga, benih ilahi. Pertama Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-9. Saudara baca di rumah. Saudara baca di rumah, di Alkitab atau di HP yang Anda menangkap siaran ini, Anda baca di pertama Yohanes pasal 3 ayat yang ke-9. Itu tentang benih ilahi. Kalau makanan sudah tadi. Kalau untuk keturunan sebagai manusia tadi sudah. Kejadian 3 ayat 26 dan seterusnya itu ada mencatat tentang keturunan. Nah, kita pindah lagi benih yang ilahi. Pertama Yohanes pasal 3 ayat yang ke-9 bunyinya, setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa. Saudaraku, Yesus turun dari sorga. Yesus datang dari Allah. Nah, bunyi ayatnya. Setiap orang, setiap manusia, setiap umat Tuhan yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap di dalam dia dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Ini saudaraku, dia lahir dari Allah, tidak berbuat dosa lagi, tidak marah lagi dari hatinya, dari otaknya, dari mulutnya, dari matanya, tidak berbuat dosa lagi. Saya sendiri yang menyampaikan kepada Anda pesan ini dari Tuhan. Saya juga berhati-hati, saudaraku. Saudaraku, saya sangat berhati-hati menyampaikannya. Karena sebagai umat Tuhan, di dalam doa dan sembahyang, permohonan kepada Tuhan, itu selalu dan setiap waktu, supaya kita dijaga Tuhan. Jangan kita jaga diri kita sendiri. Kita dijaga Tuhan. Kita dijauhkan dari segala pencobaan dunia ini. Karena itu pertama Yohanes pasal 3 ayat yang ke-9. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap di dalam dia dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Nah, bicara lahir dari Allah ini, saudaraku, lahir dari Allah ini rumit, saudaraku. Rumit. Lahir dari Allah rumit. Media untuk menanam jagung itu di tanah. Benih yang ditanam jagung atau padi itu di tanah medianya. Kalau untuk mendapat keturunan, maka medianya itu adalah di dalam daging. Di dalam rahim seorang ibu, benihnya ditanam dan dia akan melahirkan seorang anak. Itu di dalam daging. Sedangkan benih ilahi ditanam di dalam air.
Nanti saudara heran, kok ada benih ditanam di air? Medianya adalah menggunakan air supaya dia dapat bertumbuh. Saya bacakan buat saudara. Markus pasal 1 ayat yang ke-9. Yesus dari Nazaret di tanah Galilea, dan ia dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan. Yesus yang turun dari sorga menjadi manusia karena lahir dari seorang ibu, maka dia dibaptis. Medianya adalah air. Saudaraku, itu jadi persoalan besar buat orang Kristen. Dibaptis saja repot, banyak pertanyaan. Baptis di dalam air saja repot, karena dia lahir dari budaya, dari adat istiadat yang melilit dia, sehingga dia mau baptis saja sudah susah setengah mati. Bagaimana benda yang atau media yang kita gunakan itu adalah air untuk kita dibaptis, memperoleh pemurnian, dapat pengampunan dosa. Kita mengaku dosa, kita dapat diampuni. Tetapi kalau kita belum lahir baru, kita belum dibaptis, maka tidak ada faedahnya, tidak ada gunanya, saudaraku. Markus pasal 1 ayat yang ke-9. Yesus dari Nazaret di Galilea, di tanah Galilea, dan ia dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan. Yesus, anak Allah, lahir dari seorang perempuan, yaitu rahim Maria, keluarlah Yesus. Maka supaya bisa genaplah firman Tuhan, ia dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan. Medianya adalah air, saudaraku. Kalau bicara tentang kerajaan Allah itu Yesus kepalanya. Kerajaan Allah itu seumpama orang menabur benih di tanah, yaitu Markus pasal 4 ayat 26 sampai 29. Kalau menabur benih di tanah yang baik, menghasilkan hasil yang baik, 30 kali lipat, 40 kali lipat, dan 100 kali lipat. Kalau tanamnya di dalam semak duri, maka dia akan dihimpit dan mati. Kalau tanam di atas batu yang tanahnya tipis, maka dia kena sinar matahari dan dia akan layu daunnya dan dia mati. Kalau di pinggir jalan, maka benih itu akan diambil oleh burung dan dia akan tidak ada gunanya. Saudaraku, syarat sebagai seorang yang mengikut Yesus atau disebut anak-anak Tuhan. Yohanes 14 ayatnya yang ke-15. Yohanes 14 ayat yang ke-15. Saya bacakan buat saudara. Jikalau kamu mengasihi aku, turutilah perintah-perintahku. Lah kalau syarat ikut Yesus itu harus dibaptis. Oh, kalau itu kok banyak pertengkaran, banyak percecokan, banyak perselisihan, malah tidak mau terima baptisan, bagaimana mau masuk surga? Surga itu adalah suci, murni, dan kudus, dan tidak ada dosa. Karena itu Yesus mengorbankan dirinya supaya mengampuni dosa Anda dengan saya. Syaratnya dibaptis, pengakuan dosa, maka dosa kita diampuni dan kita berhak. Tetapi kalau baptisan saja Anda menolak, bagaimana Anda bisa dapat melihat kerajaan sorga? Kerajaan sorga itu seumpama orang menanam benih.
harus ditanam di tanah yang baik, bukan di dalam semak-semak duri, di batu karang, di pinggir jalan. Itu saudaraku. Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-15. Barang siapa mengasihi aku, dia harus menuruti perintah-perintahku. Itu kewajiban sebagai manusia, makhluk yang masih hidup dan bernapas. Taat kepada aturan. Barang siapa yang mengasihi Tuhan harus taat kepada perintahnya. Itu kewajiban. Kalau haknya Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu pemberian, itu anugerah. Beda kalau anugerah itu pemberian yang cuma-cuma, tapi ada syarat yang lain. Di Yohanes pasal 14 ayat yang ke-15. Supaya jangan jadi anak gampang, supaya jangan jadi anak yang loyo, maka bunyinya Yohanes 14 ayat yang ke-15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu harus turuti perintah-perintahku. Perintah apa saja? Ya, Anda harus membaca dari Kejadian sampai dengan Wahyu. Semua itu ada perintah. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu, segenap akal budimu. Dan hukum yang kedua, itu hukum yang terutama atau yang pertama. Hukum yang kedua, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Kasih itu tidak tuntut jasa, kasih itu tidak comel-comel, kasih itu tidak bersungut-sungut. Kasih itu bulat, kasih itu sempurna. Saudaraku, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Itu hukum yang kedua. Hukum yang pertama, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu. Matius pasal 22 ayat 37 sampai 39. Anda mencatat. Matius pasal 22 ayat 37 sampai 39. Hukum yang terutama, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap jiwamu, segenap akal budimu, semua yang ada dari kita fokus ke Tuhan. Tetapi yang kedua, kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap akal budimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap hatimu. Akal, pikiran, pengetahuan, perasaan harus merasa Allah di dalam diri kita. Kasih itu sempurna kepada Allah. Apa yang menjadi milik Allah, ya kita kasih kepada Allah. Apa yang menjadi manusia, kita kasih kepada manusia. Itu namanya kasih. Pertama Petrus pasal 2 ayat 22. Kasih itu artinya tidak berbuat dosa atau tidak ada tipu yang keluar dari mulut. Kalau kasih tidak berbuat dosa, juga tidak boleh ada tipu keluar dari mulut. Itu kasih. Saudaraku, bayangkan kalau setiap hari siaran ini Anda mendengarkan. Jangan keraskan hatimu seperti nenek moyang kita pada zaman di padang gurun.
Jangan keraskan hatimu. Hanya baptisan saja Anda keraskan hati dan tidak mau mendengarkan firman Tuhan. Yohanes 14 ayat yang ke-15. Jikalau kamu mengasihi aku, turuti perintah-perintahku. Perintah itu waktu Nikodemus bercakap-cakap dengan Tuhan Yesus. Nikodemus bercakap-cakap dengan Tuhan Yesus, saudaraku. Saudaraku bisa baca di Yohanes pasal yang ketiga ayat 1 dan sampai ayat yang ke-10. Tuhan Yesus bercakap-cakap dengan Nikodemus. Saya garis yang besarnya aja. Nikodemus bertanya, Tuhan, Engkau guru, Engkau yang diutus Allah datang ke bumi ini. Bagaimana supaya saya bisa masuk kerajaan sorga? Tuhan bilang, engkau harus lahir kembali. Nah, Nikodemus tanya, bagaimana mungkin Tuhan? Saya sudah tua begini kok saya harus lahir kembali. Masuk ke rahim ibu dan dilahirkan kembali. Kata Tuhan Yesus, kamu harus lahir dari air dan roh. Lahir dari air dan roh, harus dibaptis dulu. Harus dibaptis dulu. Baptisan pada saat mengenal dosa. Apa yang salah waktu kemarin, kita minta ampun dan dosa kita diampuni. Tapi tidak berbuat lagi. Kalau kita berbuat lagi harus minta ampun. Harus minta ampun sama Tuhan. Tuhan ampuni saya sudah salah dengan Tuhan. Tuhan ampuni saya salah dengan saudara saya. Jadi harus minta ampun. Pengakuan dosa. Mengaku dengan mulut bahwa Yesus adalah Tuhan, maka dosa kita diampuni. Mengaku dengan mulut. Mulut itu butuh pengakuan. Kalau sudah mengaku harus turut perintah, bukan mengaku doang, bukan mengaku saja. Harus mengaku dosa dan taat kepada firman. Merenungkan firman Tuhan pagi, siang, dan malam. Saudaraku, supaya kita jangan telat menggunakan waktu umur. Apakah umur 20, umur 30, 40, 50, 60, umur itu tergantung. Waktu Anda dipanggil Tuhan, waktu Anda diproses Tuhan, jangan keraskan hatimu. Waktu Anda mendengarkan jalan Tuhan, cerita tentang sorga, maka Anda harus bertanya, saya terdaftar di sana tidak? Saya memiliki tiket atau tidak? Kalau Anda tidak memiliki tiket, Anda jangan berharap sampai ke sorga. Karena sorga itu adalah jalan. Yohanes 14 ayat yang ke-6. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Barang siapa mau ke sorga harus melalui aku. Lah kalau disuruh baptis tidak mau, tapi mau sorga. Tuntutannya lebih besar daripada apa yang dia lakukan. Harus turuti perintah Tuhan. Yohanes 14 ayat yang ke-15. Jikalau kamu mengasihi aku, turutilah perintah-perintahku. Saudaraku, itulah sebabnya saya menjumpai Anda di malam hari. Kalau Anda beruntung yang mendengarkan siaran ini, berbahagia Anda, dan kabar ini disampaikan kepada banyak orang melalui nomor Anda kirim ke banyak saudara kita, sehingga banyak orang bisa taat kepada Tuhan. Hidup memang iya, taat itu penting. Hidup sudah hidup, ketaatan itu penting. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu turutilah perintah-perintahku. Terima kasih saudaraku, salam sehat. Sebelum Anda berangkat kemana-mana, Anda menggunakan masker. Sebelum Anda melakukan tugas pekerjaan, cuci tangan lebih dulu.
dan berusaha menghindari kerumunan banyak orang sebelum pemerintah Republik Indonesia memutuskan untuk menghentikan hukum COVID, yaitu hukum masker, hukum cuci tangan, dan hukum menghindari banyak orang. Terima kasih, salam sehat dan salam berbahagia buat Anda yang mendengarkannya. Shalom.